Salam jumpa dengan Silin Forest Papua. Video kali ini menggambarkan progres secara visual pertumbuhan tanaman uji coba tanam rumpang. Yang kita lihat sekarang adalah uji coba tanam rumpang di lahan kritis. Pengambilan video ini dilakukan pada saat tanaman telah berumur 18 bulan. Terlihat pada areal kritis belum terlalu banyak penutupan lahan oleh tanaman ataupun gulmah sekalipun. Karena pada areal ini sebelumnya terjadi banyak aktivitas, baik penumpukan kayu, aktivitas alat berat maupun logging, sehingga tanah padat porositasnya sangat kecil. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman akan sangat terganggu. Apalagi untuk jenis-jenis tanaman hutan seperti yang kita uji cobakan atau kami uji cobakan, yakni nyatoh dan Sorea leprosula yang berasal dari Kalimantan. Inilah gambaran uji coba tanam rumpang pada areal kritis. Dari gambaran video ini, hendaklah kita jadikan bahan pertimbangan jika ingin melaksanakan sistem penanaman pola rumpang di areal yang kritis. Dengan perlakuan yang sama di areal subur, pertumbuhan bibit sangat berbeda. Terlihat pada video ini, jika kita menargetkan bahwasanya pada umur tertentu, misalnya seperti target Silin umur 25 tahun bisa dipanen kembali, maka uji coba ini dapat menjadi bahan pertimbangan bahwasanya sangat sulit untuk mencapai target tersebut. Bisa kita capai target tersebut, tetapi akan membutuhkan alat, bahan, waktu, dan biaya yang sangat besar. Namun jika tujuan penanaman dengan pola rumpang pada areal kritis khususnya hanya untuk mempercepat penutupan lahan atau istilah umumnya penghijauan kembali areal kritis, maka sistem ini dapat direkomendasikan. Karena jika lahan kritis dibiarkan hanya mengandalkan proses suksesi alam, akan membutuhkan waktu yang sangat lama agar lahan atau areal kritis ini tertutup kembali. Dengan melaksanakan sistem penanaman pola rumpang seperti ini yang dilakukan secara intensif, maka penutupan lahan akan lebih cepat
dibanding hanya dengan mengandalkan proses suksesi secara alami. Akan tetapi, jika tujuannya adalah pada umur tertentu bisa dipanen kembali, misal 25 tahun bisa dipanen, maka sangat perlu dikaji ulang. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita bahas bagaimana progres visual pertumbuhan tanaman dengan sistem atau teknik penanaman pola rumpang pada areal kritis, selanjutnya kita akan bahas progres penanaman uji coba pola rumpang pada areal subur. Terlihat pada video, penutupan lahan sudah terjadi. Pionir, gulma, dan lain sebagainya sudah tumbuh di lantai hutan. Berbeda dengan penanaman pola rumpang pada areal kritis sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasannya lantai hutan pada areal subur relatif bagus untuk pertumbuhan tanaman. Unsur hara atau nutrisi bagi tanaman cukup, porositas tanah relatif bagus, sehingga penyerapan air oleh tanah pun akan bagus. Dengan demikian, maka tanaman yang ditanam perakarannya pun akan tumbuh baik. Dengan tumbuh baiknya perakaran tanaman yang ditanam, maka penyerapan unsur hara atau nutrisi untuk tumbuh kembangnya tanaman akan lancar. Ditambah lagi, pada areal ini nutrisi atau ketersediaan unsur hara bagi tanaman cukup banyak dibandingkan dengan lahan kritis. Jenis yang ditanam pada pola rumpang areal subur ini adalah Nyatoh dan Sorea leprosula. Pertumbuhannya sangat jauh berbeda dengan Nyatoh dan Sorea leprosula yang ditanam pada areal kritis sebelumnya. Dengan umur yang sama, ketinggian sudah sangat berbeda. Kenampakan morfologi batang dan daun pun sangat berbeda. Terlihat bahwasanya batang dan daun pada jenis tanaman yang ditanam di lahan subur terlihat normal, hijau dan segar dibandingkan dengan penanaman jenis di areal kritis. Penanaman pola rumpang di areal subur bisa direkomendasikan untuk atau sebagai program dalam pengusahaan hutan selanjutnya. Jika ini dilaksanakan dengan teknik silvikultur intensif, cita-cita atau target perusahaan bahwasanya 25 tahun tanaman yang ditanam tersebut bisa dipanen, kemungkinan bisa tercapai dengan catatan: pertama, manipulasi lingkungan harus intensif.
pengendalian hama penyakit juga intensif dan telah menemukan jenis-jenis unggulan dari klon-klon yang berkualitas. Tapi jika penanaman di areal subur belum memenuhi prinsip dasar silvikultur intensif, yakni menggabungkan 3 elemen manipulasi lingkungan, pengendalian hama penyakit, dan pemulihan pohon belum tercapai, maka target panen 25 tahun pun akan sulit dicapai. Keberhasilan dalam penerapan teknik silvikultur intensif adalah telah ditemukannya jenis unggulan, jenis dari klon-klon terbaik yang cepat tumbuh. Untuk proses persiapan lahan sampai dengan proses penanaman sudah memenuhi standar dalam teknik silvikultur intensif. Namun jenis yang belum ditemukan, jenis unggulan belum didapatkan. Hal ini menyebabkan pencapaian target dalam teknik silvikultur intensif sangat sulit tercapai. Jadi kesimpulannya, untuk pelaksanaan teknik silvikultur intensif menggunakan pola apapun itu, kunci utamanya adalah telah menemukan bibit atau jenis unggulan yang cepat tumbuh. Kalau itu sudah didapat, maka target atau cita-cita akan tercapai. Demikian pemaparan tentang progres penanaman pola rumpang pada areal kritis dan pada areal subur secara visual. Semoga bermanfaat dan terima kasih.